Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Rustela Vita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang sistem informasi manajemen, di mana pada sistem informasi manajemen ini, saya akan membuat tentang flowchart, struktur organisasi pada perusahaan di bidang manufaktur. Disimak videonya baik-baik ya teman-teman. Cekidot. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur organisasi pada CV Silkit Garmindo yang bergerak dalam bidang perusahaan manufaktur dan flowchart proses produksi pada CV. Ini dia flowchartnya tentang proses produksi pakaian di CV Sugi Mandiri. Sebelum kita bahas satu persatu tentang struktur organisasi dan flowchart yang saya tampilkan di sini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu struktur organisasi pada perusahaan dan apa pengertian dari flowchart tersebut. Yang pertama, struktur organisasi merupakan secara umum yakni sebuah susunan unit kerja dalam sebuah perusahaan. Struktur perusahaan memiliki berbagai fungsi dan manfaat. Yang pertama, adanya struktur yang baik, maka birokrasi maupun jalannya perusahaan dapat berjalan secara optimal. Dan yang kedua yaitu struktur perusahaan dapat memudahkan perusahaan dalam pembagian tanggung jawab secara jelas. Bisa dilihat contohnya yaitu di struktur organisasi CV Silkit Garmindo. Ini sudah pembagian tugas-tugas masing-masing tanggung jawabnya. Yang ketiga, adanya struktur ini akan mengurangi terjadinya konflik internal di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, struktur perusahaan dapat membantu perusahaan dalam mencapai target yang telah ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur perusahaan merupakan faktor keberhasilan dari perusahaan tersebut. Baik, untuk struktur organisasi, salah satu contohnya yaitu di struktur organisasi CV Silkit Garmindo menerapkan struktur organisasi saya memakai secara otomatis menggunakan SmartArt untuk membuat contoh perusahaan struktur organisasi pada perusahaan CV Silkit Garmindo ini. Saya menggunakan itu pada ini salah satu contohnya yaitu SmartArt-nya. Pada struktur organisasi CV Silkit Garmindo ini, sejarah profil singkat di CV Silkit Garmindo merupakan yang berlokasi di Jalan Perkampungan Industri Kecil atau PIK, Blok B nomor 10-15 Pulau Dagung, Jakarta Timur. CV Silkit Garmindo merupakan industri kecil yang bergerak di bidang konveksi celana jeans. Jadi bisa dikatakan bahwa CV Silkit Garmindo ini merupakan perusahaan manufaktur. Perusahaan ini termasuk kategori produk garmen. Hampir 60% dari unit yang tersedia di PIK Pulau Dagung telah dimanfaatkan oleh 242 pengusaha garmen. Nama CV Silkit ini diambil atau diadopsi dari sebuah merek celana anak-anak. Adapun struktur organisasi berbentuk lini atau garis pada CV Silkit Garmindo ini. Adapun tugas-tugas dari setiap struktur
mengatur bagian struktur di CV Silkit Garmindo sebagai berikut. Yang pertama, pada kepala, tugasnya yaitu menerima jawaban secara keseluruhan di CV Silkit Garmindo. Dan yang kedua yaitu finishing atau menyelesaikan, tugasnya yaitu pertama membuang benang kasar, kedua gips SG rivet atau kancing, yang ketiga menggosok, keempat buang benang halus, yang kelima GPS tag kertas atau di kantong celana, dan keenam bungkus, dan terakhir jual. Pada divisi finishing merupakan tahap akhir atau penyelesaian produk. Terdapat pekerja harian dan pekerja borongan, di mana pekerja borongan lebih diutamakan yang tidak tetap. Pekerja harian adalah pekerja tetap, sedangkan pekerja borongan adalah pekerja yang tidak tetap yang dibayar sesuai jumlah bagian yang dikerjakan. Mereka bekerja jika ada stok yang akan ditargetkan saja. Baik, selanjutnya yaitu administrasi. Tugasnya yaitu memasukkan pemotongan data produksi, membayar gaji karyawan, upah borongan maupun kerja lainnya. Yang ketiga itu mengolah keuangan maupun pengeluaran dan pemasukan di CV Silkit Garmindo ini. Dan yang keempat itu pembelanjaan. Tugasnya membelanjakan aksesor maupun alat-alat untuk celana jin, bahan-bahan untuk celana jin ini. Terus pengawas, tugasnya yaitu menemukan jawaban terhadap mutu dan kualitas barang jahitan yang dikelola. Yang kedua mengawasi turunnya model. Yang terakhir yaitu mengawasi pada proses jalannya produksi jahit celana jeans ini. Dan itu ada pembagiannya pada harian ini. Tugasnya membantu tukang jahit, merapikan jahitan, gambar, menggunting celana yang habis dijahit agar serinya tidak bercampur. Dalam hal ini, harian adalah pembantu dari pengawasan ini. Yang kedua, pada pembagian pengawas ada jahit. Tugasnya yaitu menjahit mulai dari bagian depan kemudian sampai dari belakang. Celana, penyambungan depan dan belakang, obras, pemasangan ban, terus atau pasangan tali pinggang, mengikat lubang kancing per lusin sampai mengirim barang ke cucian maupun laundry. Dan yang terakhir yaitu pola, tugasnya yaitu membuat desain celana sesuai permintaan konsumen. Tahap ini langkah pertama sebelum pemotongan bahan sampai pada jahit dan finishing. Jadi pola ini merupakan paling utama bagi pembuatan celana jeans di CV Silkit Garmindo ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada flowchart. Untuk flowchart pada proses produksi pakaian di CV Sugi Mandiri. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu flowchart. Baik. Jadi flowchart merupakan visualisasi atau aluh patokan langkah-langkah yang harus perusahaan lakukan dalam menjalankan pekerjaannya. Ini merupakan proses dari langkah-langkah pekerjaan. Saya ambil contoh flowchart proses produksi pakaian di CV Sugi Mandiri. Pada flowchart ini, proses produksi pakaian di CV Sugi Mandiri dimulai dari memilih bahan-bahan. Sebelum kita memulai, kita akan menjelaskan pola-pola yang diambil dari produksi pakaian di CV Sugi Mandiri. Pada pola pertama yaitu mulai simbolnya ini merupakan namanya terminal. Kita pada flowchart ini memakai 3 simbol, yaitu pada yang pertama simbol terminal,
yang kedua proses, dan yang ketiga yaitu decision. Dan memakai garis seperti ini, garis-garisnya disebut dengan flow. Yang pertama yaitu contoh simbolnya, namanya itu terminal. Fungsinya menyatakan permulaan atau akhir suatu proses pada produksi pakaian di CV Sugi Mandiri ini. Kita bisa lihat mulai dan akhirnya. Jadi ini sama ya, sama simbolnya. Yang kedua yaitu kita memakai simbol proses. Fungsinya itu menyatakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sebuah proses pada produksi pakaian ini. Dan yang ketiga kita memakai simbol decision, yaitu fungsinya apa? Yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, maupun ya atau tidaknya suatu proses yang dilakukan ini. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu proses dari flowchart proses produksi pakaian di CV Sugi Mandiri ini. Yang pertama, pada proses produksi pakaian di CV Sugi Mandiri ini dimulai dari memilih bahan-bahan pembuatan pakaian seperti benang dan kain, kemudian mempersiapkan kapur jahit, kain kasa, serta mesin jahitnya. Langkah pertamanya kita mulai yaitu dengan memilih kain sesuai permintaan dari pelanggan maupun konsumen kita untuk membuat pakaian yang telah diproduksi, yang ingin diproduksi ya teman-teman. Terus dalam arti sesuai di sini adalah dari segi warna sesuai minat seorang pelanggan maupun konsumen. Langkah kedua yaitu kita memotong kain sesuai pola ukuran pakaian. Langkah ketiga yaitu memotong kain sesuai pola yang telah tersedia, maka dilakukanlah pemasangan kain kasa. Jadi memakai pemasangan kain kasa ini untuk bagian leher dari sebuah pakaian. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan benang yang sesuai warna dari pakaian. Yang selanjutnya dipasang ke mesin jahit. Setelah itu kita jahit. Langkah selanjutnya dilakukan proses menjahit. Setelah menjahit itu kita membungkus pakaian. Membungkus pakaian telah selesai. Dan langkah keenamnya yaitu menyiapkan pakaian yang telah selesai pada inventory atau tempatnya pada pakaian masing-masing. Setelah langkah-langkah proses produksi pakaian dari mempersiapkan alat sampai pakaian siap dikirimkan dapat dilihat dari flowchart ini ya teman-teman. Dan proses flowchart produksi pakaian di CV Sugi Mandiri sudah selesai. Inilah dia alur dari langkah-langkah proses produksi pakaian.